Sahabat, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Jadi ini perjalanan bagian dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang beliau juga digelari sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Menurut pandangan Islam, Mazhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi. Jumhur ulama Mazhabul Arba'ah, 4 mazhab dari yang 3 ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, ini sepakat menghukumi kurban sebagai ibadah sunnah yang ditekankan, yaitu sunnah muakkadah. Adapun Imam Hanafi berdasarkan ijtihad beliau mewajibkan kurban dengan rujukan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasolli, maka dirikanlah sholat li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan kemudian berkurbanlah. Wanhar di situ fi'lul amr. Fi'lul amr itu hukum asalnya adalah wajib, karena fi'lul amr itu kata kerja perintah. Kata kerja perintah pada dasarnya hukumnya adalah wajib bentuknya. Jadi sunnah yang ditekankan. Ada penjelasan seperti 1 ekor kambing, domba itu untuk 1 orang. Adapun sapi rinciannya untuk 7 orang. Jadi sistem patungan itu sifatnya untuk meringankan siapa saja yang ingin berkurban namun belum bisa membeli 1 ekor sapi misalkan, maka dibentuk patungan. Tapi memang ketentuannya seperti itu, 1 ekor sapi untuk 7 orang, kemudian 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, adapun kurang dari 7 tidak jadi masalah. Yang penting tidak lebih dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Nah, itu tidak bisa dikatakan kurban jika ada satu tempat, satu perusahaan atau satu lembaga yayasan mengadakan patungan, kemudian dari uang yang terkumpul itu dibelikan 1 hewan, sapi, kambing, kerbau, maka tidak bisa dihukumi kurban, tapi sebatas dihukumi sedekah atau sodako. Untuk ketentuan hewan kurban ada onta, kemudian kerbau, kemudian sapi, kemudian domba. Itu ketentuan hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Unta minimal sudah masuk usia 5 tahun atau lebih. Sapi sudah masuk minimal 2 tahun. Kambing, domba minimal 1 tahun. Dan dipilih tidak dalam kondisi cacat, sakit, atau ada sesuatu dari anggota badannya yang buntung misalkan, atau buta dan lain sebagainya. Hewan kurban yang kita berikan, baik itu kambing, sapi, onta, kerbau dan lain sebagainya, murni karena Allah, ikhlas, dan kita berikan yang terbaik dari segi bobot, kemudian berat, kemudian kualitas yang terbaik, maka itu yang di sisi Allah yang lebih baik. Tidak ada salahnya mencicipi, tapi bagusnya memang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau itu dapat dari panitia, ya diterima karena memang itu rezeki dan sebatas untuk mencicipi. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh secara mutlak. Kemudian pendapat kedua, boleh dengan catatan daging hewan kurban tersebut bukan kurban wajib, tapi kurban sunnah dan diberikan kepada orang-orang non-muslim yang memang bukan kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Dalam artian tetangga kita, masyarakat, bersosial, bermusyawarah, gotong royong dengan kita, dan sejatinya memang kurban itu adalah untuk sedekah. Siapapun boleh mencicipi, merasakan bagian dari sembelihan hewan kurban. Ketentuan dalam memotong hewan kurban, yang pertama sangat disunahkan bagi penyembelih atau tukang jagal, hendaknya membaca bismillah, asmaul husna, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meletakkan hewan kurban tersebut menghadap kiblat, tempelkan pisaunya ke leher hewan kurban tersebut dengan memastikan benar-benar pisau yang tajam, 2 jalur napas dan makanan masuk atau kerongkongan tenggorokan itu benar-benar putus.
tidak boleh dicabut sebelum benar-benar putus, dan selanjutnya tidak boleh mematahkan leher atau kepala hewan kurban tersebut kecuali memang sudah benar-benar mati hewan kurban tersebut. Sahabat, demikian ulasan tentang Idul Adha atau kurban, bagaimana hukum, kemudian sejarah, kemudian tata cara berkurban yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya Ahmad Fauzi, Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan semua seserahan hewan kurban kita diterima dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas Islam, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.